Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Setiap waktu yang Engkau berikan kepada kami, buat kami dapat mempergunakannya menurut kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan pengertian pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share di mana saya diberkati dengan menebus waktu. Kita tahu bahwa waktu yang sudah berlalu itu sebenarnya tidak bisa kembali, Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus penebus kita. Kita lihat Yohanes 9 ayat 4 sampai 5. Yohanes 9 ayat 4 sampai 5. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di sini dikatakan bahwa kita semua orang-orang percaya harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang sudah diserahkan kepada Yesus. Dan Yesus menyerahkannya juga kepada kita. Selama masih siang, saudara tahu saat-saat ini sudah kalau kita dikatakan menjelang malam ya enggak. Malam ya kalau boleh dikatakan sekarang ini malam ya. Dimana tidak ada kalau malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya. Selama aku di dalam dunia pada waktu Yesus masih hidup, itu Yesuslah terang dunia. Setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus mengatakan, berfirman kepada kita bahwa kamulah terang dunia. Jadi kita tahu terang di mana kita pergi, kita harus memancarkan terang, menyinari kegelapan yang ada. Bagaimana kita bisa hidup menyinarkan terang? Karena seringkali kita ini seperti pelita tuh kotor gitu tuh, kotor dan tidak bisa menyinarkan terang yang memancar. Sekarang kita mau pelajari bagaimana Bapak Yesus itu berkata dalam firman-Nya bahwa Dia Bapa masih terus menerus mencari pekerja-pekerja, walaupun pekerja itu cuma kerja mungkin 1 jam, tinggal 1 jam upahnya sama sedinar ya, upahnya sama sedinar. Nah dalam hidup kita ini mungkin kita pernah mengalami seperti yang Yoel 2 ayat 25. Kita lihat Yoel 2 ayat 25. Di sini dikatakan, ini firman di Perjanjian Lama. Luar biasa Tuhan kita ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kita mungkin pernah mengalami, dikatakan mungkin juga banyak orang mengalami hal ini ya, bahwa semasa hidupnya itu mengalami kerugian. Mengalami hasilnya itu dimakan oleh belalang. Tapi Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu. Aku sanggup memulihkan engkau. Kita tahu Yesus datang sebagai penebus. Dia menebus kita. Dia membeli kita kembali. Kita yang sudah terjual. Kita ditebus oleh Yesus. Jadi menebus itu dibeli lagi. Nah sekarang bagaimana dengan waktu-waktu kita yang sudah sebagai orang percaya yang sudah kita lalui?
Kita mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa waktu-waktu yang kita gunakan, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, kita masih belum mengerti jelas kehendak Tuhan. Kita masih mengikuti akan kedagingan kita, kepengenan kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita masih ada dalam hidup kita. Dan kita buang waktu bukan untuk mengejar hal-hal yang ilahi, tapi hal-hal yang sia-sia. Saya ngaku bahwa kelemahan saya ini di hobi, saudara. Kalau sudah namanya hobi, dah sudah hilang. Kalau dibilang tugas dan kewajiban sih mau tidak mau kita harus dilakukannya. Tapi hobi itu sekejap saja, sudah itu merupakan, itu tuh buang waktu. Dan saya harus belajar untuk mempergunakan waktu, tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita nih bisa enggak fokus. Misal kalau dulu kan di persekutuan doa gitu ya, kan pintunya satu gitu ya. Ada orang datang, tengok lagi, lihat siapa yang datang, gitu, tengok. Enggak fokus gitu tuh. Kita belajar fokus. Saya bersyukur kalau di sini ada doa kan, doa 15 jam lah, doa 15 jam. Saya belajar fokus, saudara. Saya pindah ke atas supaya bisa fokus. Kalau saya duduk di bawah, mungkin sebenarnya ada orang lari, anak kecil lari, otomatis saya harus narik kaki saya yang selonjor, yang pegel gitu ya, tarik lagi, belum lagi apa gitu tuh, nggak bisa fokus. Sekarang saya belajar pindah untuk fokus. Puji Tuhan, saya bisa fokus. Saya masih belajar, saudara, masih belajar fokus untuk bisa terus menerus ya. Tuhan bilang, apa yang hilang bisa balik lagi. Apa yang rusak Tuhan sanggup pulihkan. Apalagi yang sudah hancur Tuhan sanggup bangun kembali. Nah, kalau Tuhan menebus kita, maka kita tahu Tuhan sudah memberikan kepada kita bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan, dan waktu-waktu ini adalah masih akan menjelang malam. Kita harus benar-benar bisa menebus waktu ya. Nah, kita kehilangan apa? Kehilangan damai sejahtera. Saya dengar dari satu hamba Tuhan, siapa lupa saya. Damai sejahtera. Dunia, Yesus kan bilang, aku bisa memberikan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Apa bedanya? Kalau orang awam mungkin bikin dia, ya orang juga bisa damai ini dan itu. Tapi yang namanya damai sejahtera cuma di Jehovah Shalom. Yesus sanggup memberikan damai dan sejahtera penuh. Kalau ada lagunya kan seperti itu. Damai sejahtera penuh gitu ya. Nah, kita tahu damainya hanya Yesus. Dunia akan kehilangan damai sejahtera. Tapi kita anak-anak Tuhan harus tetap punya hubungan dengan Tuhan supaya nyambung terus damai sejahtera. Itu kemenangan kita ya. Kita mungkin kehilangan damai sejahtera. Kita pernah kehilangan sukacita. Saya pernah kehilangan sukacita. Saya pernah kehilangan damai sejahtera. Saya juga kehilangan hubungan dengan keluarga, dengan siapa lagi, teman pelayanan mungkinnya, dengan saudara gitu ya. Nah, kita juga pernah kehilangan keuangan yang diberkati Tuhan, hilang karena kesalahan kita. Istilahnya ada momen, ada kairos. Sedangkan kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, semuanya bisa berlalu. Tapi Tuhan berkata bisa ditebus. Kita lihat Efesus 5. Efesus 5 ayat 14 sampai 17.
Kita akan lihat 15 dulu ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saksama itu cermat, teliti. Saya termasuk orang yang kurang cermat, saudara. Waktu kuliah, saya belum jadi anak Tuhan ya. Orang bisa tahu mobilnya ini si A nomor sekian, saya boro-boro, tidak memperhatikan. Mungkin saya nggak hobi mobil atau orang bisa memperhatikan, saya nggak cermat. Orang itu pakai baju ini saya kurang cermat. Setelah saya lahir baru saya belajar meneliti, iya ya, begitu saudara. Belajar dari cara orang lain ngasih tahu gini gitu. Belajar. Sekarang firman Tuhan ngomong, perhatikanlah dengan seksama. Apanya? Bagaimana kamu hidup. Ini firman buat anak Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Apakah dalam hidup kita ini kita sudah bisa menyatakan iman kita dalam hidup kita. Istilahnya kita jadi pelaku firman. Di sini dikatakan janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang bebal tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Arif itu bijaksana ya. Tuhan itu punya hikmat kebijaksanaan. Tuhan kita itu bijaksana. Kalau kita anak Tuhan, kita kekurangan hikmat, kita bisa minta Tuhan beri aku hikmat. Seringkali ya seumur saya gitu ya, suka lupa kan, barusan aja diingat-ingat nanti mau ngelakuin tapi lupa gitu ya. Nah, saya minta hikmat, Tuhan kau beri hikmat. Di mana ya Tuhan? Saya jalan, ketemu saudara. Beberapa kali ketemu. Kita punya Tuhan yang punya hikmat kebijaksanaan. Kita minta dalam segala hal. Dalam hal bertengkar kita minta hikmat, Tuhan beri aku hikmat. Supaya jangan sampai ribut gitu ya. Nah kita harus seperti itu. Belajar ya. Saya percaya kalau Tuhan yang memimpin hidup kita ya. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita dan kita selalu minta, tanya-tanya sama Tuhan, minta hikmat, kita nih nggak akan tabrak sana, tabrak sini, saudara. Kita tidak akan jadi bingung. Ada kalanya kan kalau orang mendadak jadi bingung gitu tuh. Saya termasuk orang yang cepat bingung gitu tuh ya. Mesti fokus satu gitu ya. Jadi kita nih harus benar-benar dilatih ya. Di dalam kitab Ibrani itu dikatakan begini, perhatikanlah akhir hidup mereka. Jadi kalau kita tahu orang ya katakanlah anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan kan suka ngomong soal rohani ini itu, kita ambil yang baik. Perhatikanlah akhir hidup mereka, walaupun mereka bisa ya katakan seperti kita gitu ya, bisa khotbah, bisa apa, perhatikanlah akhir hidupnya. Apakah kita jadi pelaku firman atau tidak. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu, apakah kita jadi pelaku firman atau enggak ya. Kita tahu di ayat 16, sekarang di ayat 16. Tadi 15, sekarang 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, waktu yang masih dikasih Tuhan nih. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari ini adalah jahat. Kita lagi kejar-kejaran nih. Si jahat juga lagi ngejar waktu. Karena dia akan diakhiri. Batasnya dia akan diakhiri. Kita sebagai anak Tuhan harus menyadari bahwa kita lagi kejar-kejaran. Waktu itu berlalu begitu cepat. Tempo hari baru libur banyak kita ya, bulan Desember. Sekarang sudah bulan Mei ya sekarang, bulan Mei coba. Saya rasa itu cepat sekali. Kayaknya barusan saya kehilangan. Tapi kok kayaknya sekarang sudah hampir udah hampir sebulan, udah hampir 2 bulan, bahkan hampir 3 bulan ya. Seperti itu ya.
Sedangkan kita nih belum ngerjain apa-apa. Apa coba yang kita kerjain? Banyak waktu kebuang, banyak waktu yang kita lepaskan dan menggunakan untuk yang sia-sia. Nah, sedangkan di Kolose, saya nggak catat ya, soalnya kebanyakan ayat. Kolose bilang begini, hiduplah dengan penuh hikmat, dengan bijaksana. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Bukan tidak boleh komunitas, bukan tidak boleh kita pergi ke kafe gitu ya, bukan. Tapi pergunakan waktu yang ada. Apakah itu membangun hal-hal yang ilahi dalam hidup kita ya. Jadi kalau pergunakan waktu yang ada, pergunakan waktu yang ada itu artinya memperbaiki yang sekarang sedang dijalani. Yang lalu kan biarlah berlalu, yang baru sedang datang. Sekarang kita dahulu, kemarinnya saya melakukan hal yang sia-sia. Tapi sekarang saya sadar, jangan mengulang kesalahan yang sama. Orang yang sering mengulang kesalahan yang sama itu adalah sama saja dengan bagal, keledai ya, jatuh di lubang yang sama. Kita jangan seperti itu. Perbaiki yang sekarang sedang dijalani. Waktu kita tidak bisa diulang, tetapi kita mau ambil waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kita. Dengan benar, dengan benar. Ada seorang yang menasihati saya begini saudara. Udahlah, kamu itu harus berpikir, kita nih udah umur sekian. Kita udah umur sekian. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang. Jadi kita nih harus gunakan waktu yang ada supaya kita nih tidak menyesal. Hal-hal kecil singkirkan, hal-hal kecil singkirkan. Walaupun kamu jengkel, walaupun kamu ini itu, kamu harus selalu ingat. Itu tuh beberapa kali dia ngomong sama saya saudara. Kamu harus selalu ingat. Umur Tuhan yang kasih, jadi kita nggak tahu. Jadi lakukan kebaikan kata dia. Ya, saya selalu ingat nasihat kamu kata saya bilang gitu ya. Jangan dibiarkan waktu itu berlalu dengan sia-sia. Yang kita pernah lakukan sebelumnya jangan diulangi lagi kalau itu sia-sia. Jangan lagi ya. Waktu hidup kita ini terbatas ya. Ada batasnya. Mungkin banyak di antara kita yang dulunya nih, termasuk saya gitu ya. Dulunya itu nomor 1 cari uang, kerja nomor 1 ya. Harus bantu. Memang kalau begitu bangun tidur tuh setumpuk kerjaan tuh sudah ada di depan mata, ini harus ini gitu ya. Saya kalau ketemu sama siapa ya, saya ngomongnya, iya ya, kayaknya nggak habis-habisnya kerjaan tuh nggak habis-habisnya gitu. Kalau kita nggak beri waktu untuk Tuhan gitu, beri waktu untuk Tuhan. Kita nih harus senantiasa ingat gitu ya. Dulu ngejar uang ya. Padahal kalau dipikir-pikir waktu kuliah saya tidak terlalu ngejar kuliah saudara. Ngejarnya ada ketemu teman saya ini, sahabat saya gitu, saya bisa cerita segala macam. Terus nanti sahabat saya pergi kemana sama-sama dia, wah benar-benar menyenangkan. Namanya juga orang istilahnya seperti baru dilepas sama orang tua tuh, ya gitu tuh, senang-senang aja gitu, seperti itu gitu ya. Nah, ngejar kesuksesan itu semua sebenarnya tidak salah, tetapi kita harus ingat, jangan biarkan waktu yang Tuhan masih beri kepada kita ini untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bernilai kekal. Ya, yang ilahi itu harus dikerjakannya. Kalau kita lihat di dalam Roma 9 ayat 28, Roma 9 ayat 28 kan gini ngomongnya. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Jadi Tuhan itu pasti akan melakukannya. Dia sedang menggenapi firman-Nya. Jadi jangan kita lengah-lengah. Kalau kita lengah-lengah kita ketinggalan.
Kita harus gunakan waktu kita dengan arif, dengan bijaksana. Mengertilah kehendak Tuhan. Mengerti saudara, dikejar gitu ya. Jadi kita harus membenahi hidup kita. Hidup saya tidak sesuai sama firman yang ngomong begini, perbaiki. Hidup saya tidak melakukan begini-begini, tidak sesuai sama firman, perbaiki. Terus dibenahi ya. Itu benar-benar kalau kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ada transformasi firman dalam hidup kita. Harus ada ya. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Matius 24 itu kan tentang akhir zaman ya. Matius 24 itu kan ada tertulis gini. Karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat sama Tuhan. Jadi karena kita semua orang-orang pilihan, jadi waktu Tuhan itu akan dipersingkat. Jadi kita harus benar-benar fokus sama perkara-perkara yang ilahi. Pikiran kita harus banyak tentang yang di atas dan bukan yang di bawah. Kita lihat Roma 13 ayat 11-12 dulu. Roma 13 Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui nih. Kita mengetahui, kalau kita mengetahui keadaan waktu sekarang, saudara bisa lihat di berita-berita, di YouTube, di Insta ya banyak ya. Kita tahu keadaan waktu sekarang, zamannya zaman apa ya? Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Kitanya harus bangun dari tidur. Saudara tahu bencana banyak. Saudara tahu yang keanehan-keanehan, saudara tahu tentang penyakit-penyakit, segala macam. Ya. Bahkan penyesatan sudah ada ya. Kalau kita ini harus bangun dari tidur. Bangun dari tidur ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita baru menjadi percaya. Keselamatan itu sudah dekat. Jadi kita nih harus makin dekat dengan keselamatan ya. Jadi kita nih harus bangun dari tidur ya. Jadi tahu keadaan waktu sekarang, jangan tunda-tunda. Kalau sudah tahu waktunya jangan nunda lagi. Dan banyaknya dari kita nih tunda ini, tunda itu. Karena ini ya. Kita harus tahu prioritasnya. Saatnya kita bangun dari tidur. Ayat 12. Hari sudah jauh malam gelap ya. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kalau jauh malam itu gelap, kejahatannya pasti meningkat. Ya enggak. Pencuri maling gitu kan kerjanya malam ya, segala kejahatan, pembunuhan, merkosaan semua malam. Jadi maksudnya malam itu di gelap, dalam suasana, istilahnya suasana gelapnya. Kita tahu hukum Tuhan itu dibalik-balik. Sekarang di mana-mana istilahnya tuh seperti transgender gitu ya, diresmikan, disahkan, terus malah boleh nikah gitu. Yang buat saya tanda tanya itu binatang, memang kita sayang binatang, tapi binatang kok bisa, anjing itu ya bisa mati dibakar, ulang tahun kan ngundang anjing-anjing yang lainnya. Memang senang, saya lihatnya senang tuh. Tapi pokoknya itu tuh gimana ya, penghambur-hamburan lah pokoknya ya gitu ya. Nah, kita nih harus sadar ya. Sekarang kalau di sini dikatakan hari sudah malam dan hampir siang, terus kita lihat lagi di bangunlah ya, bangun dari tidur. Orang lagi tidur suruh bangun, merangsang badan, masih ngantuk gitu ya, pasti masih ngantuk. Nah kita nih harus tahu waktunya, maka kita harus bangun. Kalau kita
bangun, kalau Bu Nani pernah ngomong, minta dimampukan Tuhan. Tuhan pasti mampukan kalau kita serius. Jadi kita minta Tuhannya serius, maka kita dimampukan walaupun harus bangun waktu malam, waktu enak-enaknya orang tidur ya. Nah, kita tuh benar-benar jangan jadi gereja yang tidak waspada. Jadi tertidur atau sebentar melek, sebentar tidur gitu ya. Jadi enggak waspada gitu ya. Nah, kita lihat lagi di dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau dipikir janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, itu adalah bodoh. Jadi kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang sia-sia. Ya, kita tidak akan melakukannya ya. Kita bagaimana cara untuk mengerti kehendak Tuhan? Perbarui pikiran. Pikiran nomor satu medan perangnya kita kan pikiran. Tundukkan pikiran kita, karena pikiran ini orang lain kan tidak tahu. Saya mungkin ngomong di sini, siapa tahu pikiran saya lari kemana gitu tuh, ya enggak? Yang saya pernah ngerasain sih gini, saya di persekutuan doa tapi tiba-tiba saya teringat di rumah kompor masih menyala atau tidak gitu tuh. Di rumah, waduh lagi rebus air, aduh nanti kering bagaimana, itu udah tegang dulu. Seperti itu saudara. Ya kita benar-benar harus lihat semuanya beres tidak semuanya ya. Kalau sudah beres, oke. Tundukkan pikiran ya, baru kita pergi tundukkan pikiran ketika ada di tempatnya. Mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengubah pikiran, menundukkan pikiran kita. Bagaimana menundukkan pikiran kita? Jadi firman ngomong apa? Lakukan. Firman ngomong apa, lakukan. Seperti misalnya kita tegang nih. Udah datang ke ibadah, tiba-tiba tegang pikirannya. Wah, itu gimana? Langsung kita ingat firman apa Tuhan katakan. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Tuhan yang pegang kendali. Terus kita langsung doa, Tuhan kirim malaikat Tuhan. Saya nggak tahu entah itu gimana, pokoknya kirim malaikat gitu ya. Minta sama Tuhan supaya hati kita bisa tenang gitu ya. Jadi kita harus senantiasa setiap hari penuhi pikiran kita dengan doa, dengan firman. Mau tidak mau firman itu harus senantiasa mengisi hidup kita. Supaya pikiran kita diperbarui dan diperbarui. Tidak seperti dunia yang sedang jatuh menuju kehancurannya. Jadi kalau saudara mengikuti dunia, itu dunianya sedang menuju kepada kesudahannya. Jadi kalau kita ngintil ke dunia, kita juga akan kesudahan. Tapi kalau kita firman itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tinggal tetap, kita teguh di dalam firman. Itu aja yang saya bisa share. Tuhan berkati. Saudara, temanya bagus sekali, menebus waktu ya. Beberapa hari ini saya sedang mengalami yang namanya nebus ya. Orang kalau nebus itu mesti bayar, betul nggak? Kenapa bisa nebus? Karena barang yang seharusnya menjadi milik kita mungkin digadaikan, mungkin hilang, dan kita pengen mendapatkan akan barang itu kembali. Itu perlu menebus ya. Nah, dikatakan sedangkan kita tahu waktu itu kan terus berjalan. Gimana kita bisa nebus? Orang sudah hilang, betul nggak? Waktu kemarin itu sudah hilang belum? Mau tanya, waktu kemarin sudah hilang belum? Sudah. Kita nggak bisa ngomong, aku mau hidup seperti kemarin. Nggak bisa, kemarin sudah hilang. Nah,
Sekarang gimana sih nak maksudnya dengan menebus waktu ya? Waktu yang sudah hilang itu ditebus. Tadi udah diterangkan panjang lebar sama Ibu Abigail ya. Satu hal yang saya tadi banyak mendengar dikatakan yang hilang akan kembali. Ya kan? Ayat tadi kan mengatakan gitu kan? Ya awal pertama, yang hilang akan kembali. Berarti sesuatu waktu yang pernah hilang, sesuatu yang pernah hilang itu bakal akan kembali. Yang bisa mengembalikan itu hanya Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian ini. Saya tidak kesaksian panjang lebar, tetapi ini pengalaman hidup ya. Saudara tahu tanah yang sekarang lagi dibersihkan ya, rencana mau mau di hot make lah, dapat dikatakan di sebelah radio ya. Nah, itu sebetulnya adalah milik Tuhan ya, milik Gracia. Tapi karena kesalahan yang kita alami, jadi akhirnya hilang. Itu kurang lebih tahun 1990. Ya. Saya tak hitung-hitung. Lah sih, kembalinya kok tahun 2024. Berarti 34 tahun. Nebusnya 34 tahun. Ya untung masih dikembalikan karena janji Tuhan yang hilang pasti kembali ya. Jadi waktu yang hilang waktunya 34 tahun. Dari sejak tahun 1990 hilang ya. Jalannya waktu di mana tanah itu sudah berpindah-pindah pemilik ya. Tapi satu hal saya pribadi dan saya berdoa, ayo pada berdoa. Saya selalu berdoa, Tuhan ampuni kami, ampuni saya terutama kesalahan sehingga mengakibatkan tanah ini hilang ya. Saya minta tanah ini kembali. Itu yang saya doakan terus. Seringkali kita itu merasakan kalau kita berdoa, firman Tuhan mengatakan yang hilang kembali. Besok bisa kembali. Bisa, bukan tidak bisa. Tapi waktu di tangan Tuhan. Mungkin kita begitu berdoa ketemu. Dalam sekejap bisa. Dalam sehari bisa. Dalam 2 hari bisa. Dalam setahun bisa. Tapi tanah itu 34 tahun. Ya. Nah, Tuhan selalu menggenapi janjinya. Akhirnya tahun 2024 tanah itu kembali. Tapi harus nebusnya pakai uang ya. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu sehingga pembayaran tanah itu dapat terlunaskan. Ini yang sedang didoakan terus supaya benar-benar apa yang sudah kembali Tuhan yang akan menggenapkan semuanya sehingga dapat terbayar lunas. Nah, ini hari ini tentang menebus waktu. Dan sekarang sudah ditebus, betapa berbahagianya karena apa yang hilang bisa kembali. Saya berdoa, apapun yang hilang, percayalah Tuhan sanggup untuk membawa kamu kembali. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau beritahukan kepada kami. Untuk pelajaran demi pelajaran maupun penyembahan dan pujian kami, Engkau sempurnakan semuanya ya Bapa. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu waktu terus berjalan,
Tapi satu perkara, kami mengucap syukur Kau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menebus semuanya. Yang hilang akan kembali, baik secara materi maupun waktu kami, maupun segala sesuatu yang pernah hilang dalam hidup kami. Kami percaya Kau akan kembalikan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini kami tetap berdoa untuk acara tanggal 4, 5, dan 6 Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, biarlah acara ini merupakan acara yang sudah Engkau tetapkan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau memakai akan Pastor Dabas untuk dapat menyampaikan pesan-pesan-Mu secara akurat. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini, Engkau sendiri akan terus beracara Tuhan. Semua persiapan demi persiapan kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa saat ini juga untuk segala pergumulan kami. Saat ini kami berdoa untuk Bandara Manado Tuhan. Biarlah hari ini seperti yang direncanakan. Tetap pesawat bisa terbang. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau buat udara clear Tuhan. Engkau buat bandara ini tidak banyak akan debu-debu daripada gunung yang meletus. Kami percaya maka pesawat bisa terbang dan bisa mendarat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kau tahu Tuhan, banyak anak-anak-Mu dari Sulawesi yang akan datang. Engkau memberkati mereka. Biar saat mereka di tempat ini mereka mendapatkan banyak pembekalan untuk dibawa kembali ke sana. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Kami mau menyerahkan pemerintahan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden yang terpilih dan Wakil Presiden yang terpilih. Kami minta Kau beri hikmat marifat yang daripada-Mu. Engkau beri roh penguasaan diri. Engkau berikan roh kebijaksanaan untuk dapat meneruskan semua program yang sudah dicanangkan. Kami tetap berdoa untuk calon-calon presiden yang tidak terpilih, untuk partai-partai yang merasakan terpukul. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau berikan kepada mereka roh pengertian yang daripada-Mu, sehingga damai yang daripada-Mu Tuhan, damai yang daripada-Mu turun atas mereka, sehingga negara ini tidak menjadi negara yang hancur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa untuk bencana-bencana alam yang saat ini ada. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan meredakan. Apabila mau tidak mau bencana ini harus terjadi, kami berdoa. Biarlah Engkau sendiri yang akan membuat sedemikian rupa, sehingga tidak akan mengalami suatu kerusakan yang sangat fatal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami berdoa untuk kekuatan kesehatan buat kami semuanya ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau beri kekuatan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus beracara akan hidup kami. Biar kami dapat mencapai semua yang Engkau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah minyak pengurapan ini merupakan sesuatu yang memberikan pengcoveran dalam seluruh hidup kami, terhadap mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan membabat habis. Ini tangan kami, ialah semua yang kami kerjakan hari ini menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Kau berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami hari ini dipagari berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Engkau Bapa yang sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya menghimbau saudara untuk tak hari Senin, sekalipun ditaruh di sini pengumumannya jam 5 sore, saudara saya harap jam 3 sudah datang. Ya. Kalau kamu datang jam 4, kemungkinan kamu sudah tidak dapat tempat. Ya. Kalau saudara ingin duduk di sini harus datang jam 3. Ya. Sekali lagi jam 3 saudara harus datang. Ya. Tuhan memberkati semuanya.